mana? Kalau ketemu alun-alun ini, Masjid Besar Al-Mukarromah, dan ikon 3 Bandung ini, pasti kalian tahu kalau kita sedang berada di Kota Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Juwana itu unik. Kota pesisir yang dikenal sebagai daerah penghasil Bandeng ini juga memiliki seni kriya yang adiluhung. Batik bakaran namanya. Konon, ada pengaruh kuat kerajaan Majapahit dalam goresan motif-motif batik yang dikenal sebagai klasik bakaran. Temans, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata batik bakaran? Jangan dikira karya batik yang teknik pembuatannya dengan dibakar ya. Penamaan batik bakaran ini berkaitan dengan lokasi pembuatannya, yaitu di Desa Bakaran. Oh iya temans, namaku Dewi Arindi. Hari ini kita akan mengeksplorasi batik bakaran langsung ke pusatnya ya. Kita beruntung karena maestro batik masih bisa kita temui untuk ngangsu kaweroh tentang sejarah batik. Yuk, ikuti perjalanan aku hari ini di Kenali Pati. Di Desa Bakaran Wetan ini terdapat petilasan dari Mbah Nyai Sabirah dan Ki Dalang Soponyono yang hingga kini masih terus diuri-uri sebagai budaya dan kearifan lokal bagi warga setempat. Setiap malam Jumat, banyak masyarakat yang ngalap berkah pada petilasan tersebut. Mbah Nyai Ageng Sabirah atau juga dikenal dengan Nyai Danawati inilah temans, awal mula yang menciptakan batik bakaran. Cerita lengkapnya nanti kita akan menemui salah satu keturunan langsung dari beliau. Tapi sebelumnya, kita akan melihat dulu seperti apa pembuatan batik bakaran. Di sini kita dapat mengetahui proses pembuatan batik bakaran ya teman. Semua prosesnya dilakukan dengan handmade alias manual tulis tangan ya. Proses pembuatan batik dari kain yang putih sampai menjadi batikan yang indah itu bagaimana sih Pak? Ya pertama ini kain namanya mori. Tidak kain putih, harusnya mori. Terus setelah itu dibatik dengan pengrajin, batiknya dengan canting. Setelah itu seperti ini. Nah, tadinya begini dibatik seperti ini. Setelah itu diwarnai hitam. Namanya medel. Itu kalau itu mewarnai coklat, tapi kalau di sini mewarnai hitam. Sebelum dicoklat dihitam dulu. Yang hitam itu yang ini lubang-lubang tidak ada malamnya ini warnanya hitam. Tapi yang telah dibuat coklat itu yang ini. Malam ini dikerek, kelihatan putihnya, terus baru dicoklat seperti itu. Ini baru nyogo yang mewarnai coklat. Supaya malamnya itu lepas dari kain, sudah menjadi batik bagus. Wah, ternyata panjang sekali ya teman proses pembuatan batik bakaran ini. Pak De Subari masih terus menjelaskan proses membatik tahap demi tahap. Beliau mengajak saya melihat proses ibu-ibu yang sedang melepaskan kanji yang menempel di kain dengan dikerik. Proses yang satu ini dilakukan sebelum diwedel.
Jadi, batik yang masih putih direndam terlebih dahulu di bak ruangan sebelah dengan ramuan khusus agar tepung kanji yang menempel pada kain produksi pabrik terlepas dan kain menjadi mudah diwarnai hitam. Nah, teman, selain ketemu Pak Disubari, saya juga bertemu dengan Bude Yahyu. Nama beliau inilah yang dijadikan brand dari batik ini. Saya ketemu beliau di ruangan paling belakang sedang bironi. Hayo, ada yang tahu nggak apa itu bironi? Bironi itu bagaimana? Ngitem batik terus ditutup. Ditutup Tutup malam nih. Malam, oh iya. Bu Yahyu menceritakan pada saya tentang detail motif, ketelitian, dan kesabaran dalam pembuatan batik. Dan semua prosesnya handmade loh. Jadi, biaya yang kita keluarkan untuk memiliki selembar mahakarya batik bakaran ini sudah sangat sepadan. Saya membujuk beliau menunjukkan proses terakhir dari batik bakaran ini seperti apa. Beliau mengajak saya melihat seorang karyawan yang sedang masukkan kain ke dalam air mendidih yang dicampuri dengan tepung kanji. Setelah itu, baru dicuci sampai kelihatan motifnya, kemudian dijemur, disetrika, lalu jadi deh kain batiknya. Kita lanjut ke lokasi lain yuk, tetap di Kenali Pati. Matur nuwun nggih Pak wekdalipun. Oh iya. Nggih. Iya. Pertama saya mau bertanya-tanya nih Pak tentang sejarahnya batik bakaran ada di Juwana ini Ya. bagaimana ya Pak? Awal mulanya. Awal mulanya ini merupakan legenda Pak ya, atau cerita tutur. Jadi bukan sejarah. Kalau sejarah kan sudah tertulis. Tapi ini cerita-cerita tutur atau dongeng. Jadi kata nenek saya yang cerita itu pada abad 14 itu ada pergulakan di Keraton Mojopahit. Kira-kira ya pertengahan abad 14 itu ada agama baru yang masuk ke sana ya. Makanya Keraton Mojopahit bergejolak karena tidak mau menerima agama yang baru itu. Terus ada suatu keluarga di situ, dia merupakan penggawa kerajaan Mojopahit yang ditugaskan menjaga atau apa ya, pokoknya beliau itu dikuasakan untuk merawat gedung pusaka dan pengadaan sandang. Waktu itu namanya Nyai Danowati. Karena ada agama baru beliau nggak mau, terus dia hengkang dari Mojopahit. Singkat cerita sampailah di tempat ini ya. Tempat ini dulu itu merupakan hutan, namanya hutan jeruju. Jadi pohon-pohon jeruju yang banyak. Nah, makanya setelah dibabat ternyata tidak, feelingnya kok nggak di sini. Sudah coba ke arah barat lagi dan meninggalkan nama karena itu hutan jeruju sing ono. Jadi dinamakan kemudian raja-raja yang zaman bisa dinamakan, atau kalau desa atau kota namanya Juwono, jeruju sing ono atau hutan jeruju ya. Terus arah ke barat beliau terus feelingnya bagus untuk bermukim di sini. Terus beliau membabat hutan untuk pemukiman. Setelah babatannya itu ada yang kering, dibakar. Nah, abunya yang jatuh itu menjadi tapal batas. Maka namanya Desa Bakaran, seperti itu Pak. Karena beliau di sana itu dulunya pakar pembatik, karena pengadaan
itu sandang oleh prajurit kan zaman dulu kan dari batik, bukan celana atau jaket kan bukan, dari batik yang berbalik. Terus ke sini penduduk yang di lingkungan sini diajari untuk membatik itu. Sampai mbah saya itu kira-kira ya kelahiran tahun 1800 sekian gitu. Tapi meninggalnya tahun 1933. Nah, itu sudah populer batik bakaran dan sudah dikenal dalam lingkup lokal lah, Pak. Dan itu seperti itu kira-kira. Kalau dulu kan kayak masih susah ya Pak bahan-bahannya. Dulu masih tradisional juga, warna-warnanya juga masih 1-2 warna. Itu biasanya pakai pewarna apa Pak? Zaman nenek saya dulu belum kenal sama bahan sintetis seperti sekarang, kimia. Dulu kan masih warna alam. Jadi ada akar kudu, terusan pohon tegeran, lalu tingi, terus jambal, jadi macam-macam. Terus bagaimana Pak perkembangannya kok sampai bisa ada warna sintetis yang sekarang bermacam-macam? Oh ya, dari tahun 60-an itu memang batik bakaran sudah mulai redup. Jadi pembatiknya sudah langka, generasi penerusnya sulit waktu itu. Dan bahan bakunya pun itu sudah langka. Kebetulan di Kota Juwana itu ada 2 pengusaha Tionghoa yang memproduk batik. Jadi dulu pembatik-pembatik bakaran tenaga batiknya itu direkrut sama orang Tionghoa itu. Dan untuk persamaan soga yang soga alam itu, terus beliau membudidaya supaya persis sama soga Jawa, tapi dari sintetis waktu itu. Nah itulah tahun 60-an baru ada sintetis yang merupakan namanya soga.
Saya terinspirasi dari itu. Dan laris sekali, Mbak. Orang penasaran loh, batik kok. Gelombang cinta. Nah, itu penasaran sampai ribuan itu saya buat. Ini boomingnya itu. Pas boomingnya berarti produksinya banyak sekali saat itu ya. Waktu dulu kan pekerja saya kan banyak sebelum ini ada pandemi itu. Jadi bisa diandalkan. Sehari bisa mencetak 50 potong. Paling tidak dulu. Nah, ini yang kain sutra nih. Ini yang harganya sampai 1.200.000 ini. Ya. Nah, ini sutra. Motifnya merak kinasih. Merak kinasih, merak itu lambang ya, apa? Ini gambar merak. Kata-kata kinasih itu bercinta. Jadi merak bercinta seperti itu. Nah, ini bahannya sutra, yang ini ya. Bahannya sutra. Proses pembuatannya itu beda atau sama? Wah, beda, Mbak. Warna pun beda. Malamnya juga beda. Malamnya juga dari alam. Soalnya sutra kan benang dari alam, dari ulat kan. Malamnya dari tawon. Jadi alam dipadu alam. Seperti itu. Ya bisa dibatik dengan malam biasa, tapi hasilnya nggak sebagus alam dari alam. Seperti itu. Kalau Ya, dari kira-kira. motif-motif batik ini banyak, yang paling banyak digandrungi itu yang apa biasanya? Saya kira semuanya, Mbak. Semuanya. Soalnya nggak ada yang kalau buat itu nggak ada yang yang tidak laku, nggak ada. Kalau harganya itu biasanya dari kisaran berapa sampai? Paling murah 145.000, paling murah. Sampai ada yang jual juta. Yang sutra itu tadi ya? Ya, sutra ini menengah, Mbak. Kalau buatan tangan saya sendiri sampai 2 juta. Jadi teman, itu tadi cerita tentang asal-usul, motif, serta filosofi batik bakaran Pati langsung dari maestronya Mbah Bukhari. Terima kasih kepada Mbah Bukhari Ya, yang sama-sama. sudah meluangkan Ya. waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Nah, cukup menarik kan teman-teman? Oleh sebab itu, mari kita lestarikan batik bakaran Pati. Hai teman, kali ini kita berkesempatan untuk datang di tempat batik kontemporer yang ada di Condro Kirono. Nah, di sini kalian bisa pesan batik sesuai dengan keinginan kalian loh. Cukup menarik bukan? Yuk, simak keseruan kita. Selamat sore Mas Bagio. Ya, selamat Mohon maaf sore. mengganggu Ya. waktunya sebentar. Iya. Nah, saya mau ajak berbincang-bincang nih tentang batik Condro Kirono di sini. Baik. Sebelumnya kalau di sini tuh batiknya apa sih Mas yang khas gitu? Yang khas sebenarnya itu adalah batik klasik awalnya, tapi sesuai permintaan pasar akhirnya ikut juga main di kontemporer. Seperti contoh ini masuk kategori batik kontemporer. Jadi sifatnya batik minimalis dan memakai warna-warni. Berarti misalnya saya mau beli itu bisa minta motif apa gitu ya Mas? Bisa. Kalau pernah dapat motif apa sih Mas yang paling yang paling out of the box, yang paling unik yang pernah didapat? Ya seperti permintaan ini kartun-kartun itu pernah ada permintaan sarung motifnya Superman. Superman, untuk anak-anak ya. gitu. Kalau yang klasikan pernah juga seperti ini klasik Shogun. Oh iya teman, di sini ada salah satu contoh dari batik kontemporer pesanan ya Mas Iya, ya, yang iya. sangat khusus karena di sini ada filosofinya yang cukup menarik. Iya. Boleh dijelaskan sedikit tentang filosofi dari batik ini? Iya. Ini saya memberi motif adalah semen juana karena ini adalah permintaan dari Persatuan Bapak Kepala Desa di Kecamatan Juana dari Bapak Wahyu Supriyo. Beliau menginginkan bahwa motif itu ada unsur-unsur yang mewakili 29 desa.
Akhirnya saya berpikir di situ, saya lihat potensi setiap desa, ternyata mayoritas memang di pertanian. Akhirnya saya memasukkan unsur, ada kapal nelayan juana, ada di bawah itu unsur laut. Terus di atas sedikit ada unsur itu bandeng, budidaya bandeng dan udang. Ada juga tambak garam, di situ ada gambar Pak Tani menggaruk garam. Terus ada unsur bawang merah, padi, dan tebu. Semen dari kata bersemi, seperti motif-motif kecil ini adalah kata dari semen atau bersemi, artinya itu adalah lambang kemakmuran. Jadi harapan saya itu semua desa di Kecamatan Juwana itu mendapatkan kemakmuran dari perekonomian setiap desanya. Kalau dari Mas Bagio sendiri, harapan kedepannya tentang batik bakaran ini bagaimana, Mas? Harapan saya itu batik bakaran tetap lestari dan biar semakin luas dan semakin banyak pengrajin, sehingga batik bakaran semakin dikenal di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Nah, itu tadi teman harapan dari Mas Bagio. Kiranya nantinya dapat terrealisasikan, apalagi kita sebagai warga Pati tentunya harus bangga dengan batik bakaran Pati. Gimana teman? Seru kan kenali Pati edisi batik bakaran kali ini? Pembuatannya begitu detail, filosofinya dalam, dan mempertahankan kualitas dengan tulis tangan. Jadi, sudah sesuai kan dengan harga jualnya? Mari kita lestarikan dan terus bangga memakai batik tulis bakaran Juwana Pati. Sampai jumpa di edisi Kenali Pati berikutnya yang pasti semakin seru dan makin banyak tahu. Aku Arimbi, sampai jumpa.